Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sampai subuh Delphi. Berjumpa lagi di template web desain struktur unit properti. Eh, Mohon maaf teman-teman. Jadi saya baru upload karena masih ada kesibukan teman-teman. Eh, di sini saya akan tunjukkan dulu teman-teman, agar teman-teman tidak penasaran bagaimana hasil dari ini project ini teman-teman. Jadi di sini saya ubah lagi tampilannya. Eh, Coba kita play itu teman-teman. Ini untuk login ya, seperti ini. Jadi dia sudah ini seperti kayak matris CSS tuh, yang belum punya akun ini. Di sini saya menggunakan label untuk belum punya akun ini. Jika diklik dia akan menampilkan registrasi ini. Ya, ini teman-teman, saya tambahkan di tanggal ini. Tanggal pada ini terlihat sedikit berbeda dari komponen. Jadi ini saya buat sendiri menggunakan label. Jadi kenapa saya buat pakai label? Agar saya bisa sesuaikan, saya bisa custom warnanya, warna pada ini background ini, nanti ada pada warna ini, ada pada ini menu teman-teman, nanti kalian bisa dilihat di menu nanti setelah ini saya jelaskan. Kuningnya ini sambil ini seperti itu, nanti ini saya manfaatkan jika diklik di sini. Tanggal ini akan berubah, nanti saya buatkan teman-teman. Nanti saya tambahkan OK di sini, dia akan menyalin semua apa yang kita klik di sini teman-teman. Seperti phishing, jalan cara kerjanya phishing bekerja. eh, Tidak terlihat di belakang dia di belakang nanti mengetik. Jadi ketika kalian, nanti saya buat nanti bulan ini, ketika diklik ini berubah semua ini. Akan false visible nanti sebagian, saya manfaatkan. Jadi saya tidak terlalu banyak menggunakan komponen, saya hanya membuat 12 bulan saja, Januari sampai Desember, sama tanggalnya ini. Tahunnya ini saya sampai batasi saja tahun ini. Sampai 92 saja kayaknya, karena kalau mau lebih banyak lagi itu sebenarnya bisa, cuma banyak gitu. Saya hitung sampai berapa banyak label ini, itu juga saya buat, seperti itu juga saya buat agar tidak terlalu banyak komponen yang saya gunakan. Jadi, seperti itu. Dan nanti saya mau buat icon di sebelah kiri pada karakter 8 karakter ini. Saya buat di sini satu icon terakhir untuk login ini. Nanti dia hover, dia berubah warna juga ikonnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang animasi pada ini. Saya coba tadi buat baru-baru. Eh, itu dibuat animasi teman-teman. Ini ada cacat sedikit. Karena di sini dia awalnya dia mati. Image ini awalnya dia mati. Ketika saya hover ini kursor ke label ini, itu berkedip dua-dua ini. Kemudian saya hover ke body forum ini berkedip. Saya gerakan ke sini itu ini berkedip tuh. Jadi nanti saya coba cari-cari lagi. Saya cari tahu lagi tuh kan. Kenapa dia bisa berkedip. Bisa bongkar-bongkar dulu. Ini masih yang seperti kemarin.
Ini saya tambahkan. Ini agak sedikit nih, saya terinspirasi dari game karena saya suka main game, teman-teman. Kenapa saya tambahkan Conqueror? Saya suka dengan game PUBG. Jadi nanti saya buatkan level sama logo pada ini. Nanti muncul di atas pada gambar ini. Jika dia Conqueror, gambar bintang di atas ini akan keluar. Jadi saya buatkan 30 level, tidak usah sampai 100, karena terlalu banyak. Jadi saya coba buat 30 level saja. Jadi 10 untuk bronze, 10 untuk gold, 10 untuk level max. Jadi Conqueror. Jadi nanti saya buat 30 level saja. Level crud, maksudnya saya tuh level crud ini dia menginkludkan data. Berapa kali data yang dia includekan, dia akan menyimpan. Seperti dia menyimpan, kemudian dihitung berapa jumlah yang dia crud. Jika level crudnya masih 20 lebih, dia akan masih masuk di gold. Kecuali dia 30, itu baru Conqueror. Seperti itu, 30 level. Kemudian saya perlihatkan yang ini. Mungkin ada teman-teman yang penasaran dengan apa yang saya buat. Ya, saya perlihatkan style JavaScript. Nah, ini JavaScript. Jadi saya sudah buat. Ini saya off air buat itu. Tadi baru saja saya buat karena masih ada kesibukan juga, teman-teman. Ini level crud nih. Level crud lagi. Crud datanya seperti JavaScript. Mirip yang kita gambar pada Corel Draw. Di sini sudah kembali ya, teman-teman. Diklik di sini, kemudian diklik lagi di sini, itu berubah warna. Ini itu maksud saya kemarin. Kembali ulang ke warna. Jadi misalnya kode barangnya nanti ini otomatis kalau sudah kita buat ini database. Misalnya ini 00 misalnya ini misalnya 001D misalnya. Nah, ini ketika diklik di sini itu mungkin berubah, teman. Jadi lebih ini nih, lebih ini kelihatan yang mana akan diikutkan. Ini memang terlihat rumit, teman-teman, karena source code yang saya buat ini cuma menggunakan satu form. Saya cuma mainkan unitnya seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin video ini akan saya translate untuk kelas membuat beberapa forum untuk belajar saya, teman-teman. Di sini banyak perubahan yang saya ubah pada project. Di sini saya buat interaktif pada map. Nanti ini bukan cuma untuk mempercantik, teman-teman. Ini maksud saya ini hanya untuk ini akan saya fungsikan nanti. Nanti ini ada pada ini berkaitan pada registrasi data di sini. Dia akan berkaitan pada tempat lahirnya. Jadi nanti ketika dia tempat lahirnya misalkan di Palu, Jakarta, itu akan ini rencana saya mau begini, itu ini kode ini akan berpindah sesuai dengan tempat lahirnya. Image ini akan berpindah. Nanti coba kita buat, teman-teman, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi, ada lagi yang saya tambahkan. Sini saya tambahkan live chat karena ini
video terlalu lama teman-teman. Mungkin ini saya offline kan saja kayaknya. Sebenarnya bisa sih teman-teman kalau ada teman untuk kerjain. Cuman kalau solo begini agak susah juga teman. Jadi kita bisa bagi tugas. Cuman nanti saya buat PHP-nya saja nanti. Tapi bukan tidak masuk di dalam video ini. Maksudnya tidak masuk dalam project ini. Saya coba buat satu forum nanti untuk pembelajaran misalnya. Nanti kita buat di kelas playlist baru. Eh, saya ini agar nanti judul yang saya buat ini masuk dengan desain yang apa yang saya bahas ini. Coba nanti kita akan buat rencana saya itu saya mau buat dia nanti di bagian ini saya fungsikan di sini. Ketika diklik logout ini ada pemberitahuan, ada notifikasi dari admin. Kemudian di sini ada pemilihan. Kayak pertama pembahasan, deskripsi dulu tentang selamat datang atau semua. Kemudian di sini ada pemilihan apa yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak seperti ini. Cemdek kayak seperti ini. Kalau dia 1 menghapus tem, kalau dia 2 menghapus cache, kalau dia 3 karena saya tidak menginstal sisi cleaner, saya coba buat menghapus manual saya pakai Cemdex ya. Nomor 7 dia private, menghapus private, stop service. Jadi seperti itu saya buat pada project yang lain. Saya tidak koneksikan ke PHP sih. Sebenarnya bisa teman, kalau ada teman bisa. Karena aja saya buat teman, cuman lama teman-teman. Mungkin teman-teman tidak sabar nanti hasilnya seperti apa. Karena kita belum masuk di grup data logging, previewnya nanti untuk apa menampilkan database-nya itu lama tuh. Jadi nanti ada nomor di sini 1, 2, 3, 4. Pertama deskripsinya dulu. Kemudian apa yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini kalian tinggal klik ketikan 1. Jika ada nomor 1 dia akan sesuai dengan pada ini. Jadi pada scriptnya seperti ini. Kemudian saya perlihatkan dulu folder. Ini foldernya saya ubah total dari yang sebelumnya itu dia project, saya ubah seperti template bootstrap seperti ini. CSS font. Nah, ini unik teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Karena ini yang saya lihat ini font ini biasanya dipakai pada template. Terus saya ubah menjadi ini font ini. Saya mengatur ukuran-ukuran pada ini. Jadi nanti saya mau semua ini saya kembalikan ke warna sebelumnya. Artinya warna sebelumnya itu warna ini. Jadi saya mau kembalikan warna ke sebelumnya. Jadi saya letakkan jadi nanti biar diletakkan di mana biar tidak di lock ya teman-teman, biar kalian bisa geser-geser nanti. Itu scriptnya masih ada. Itu kenapa makanya saya menggunakan satu forum ini. Jadi nanti font ini mengaturnya. Ini ukurannya berapa, apakah dia bold atau tidak. Seperti ini. Saya perlihatkan font. Ini semua kodenya. Bisa buat baru-baru juga. Ini mengatur berapa ukurannya, apa dia bold tidak. Kalau ini berarti dia tidak bold. Kalau dia pink gitu. Nah, dia ada ini. Oh iya, tadi saya sempat baca kan komentar teman-teman. Ada yang tanya bagaimana cara membuka file apa DCI ya teman. Eh, waduh, kalau itu kayaknya saya belum ini kan. Saya belum paham ini file DCI ini apakah project DLP keluaran dari ekstrakan dari DLP atau program lain teman.
Kalau dari Delphi itu DCI kayaknya teman-teman. DCI pas udah UNT apa lagi, eksistensi hmm, pada Delphi. Nah, keluaran pada ini project ini. Jadi kalau untuk file itu saya kurang tahu gitu kan, itu project dari Delphi atau dari aplikasi apa, saya belum tahu tuh. Saran saya untuk teman-teman yang ingin membuka itu, coba tes saja menggunakan Linux, pakai itu entah itu distro apa, tapi coba saja untuk mencari informasi pada ini file itu. Jika kalian tidak bisa ini buka pakai Windows, coba pakai Linux, karena Linux itu open source, bisa membuka, ada sebagian file ASCII yang bisa dibuka. Coba cari informasi pada, atau kalau ingin teman-teman ingin ini misalkan VirtualBox saya agak lebih mudah juga kan, tes pakai Linux untuk membuka, mencari informasinya terlebih dahulu kan, sebelum membuka itu project kalau dia file putih. Dari font perlihatkan lagi folder, kemudian CSS ini saya buat untuk struktur animasi sama ini pengaturan pada color, warna body, sama div pada panel label, grup, membuat dia saya grup semua satu-satu, saya grup ini, saya grup satu-satu. Ini kan dia saya tidak, ini saya pakai label agar dia lebih ini, saya pakai label ini, saya grup di dalam CSS loh. Ini untuk menu itu, menu semua ditampilkan di grup semua dalam satu prosedur menu ini SCSS untuk menggrup semua ini. Card profile ini grup semua ini, di grup semua card profile dari mulai dari panel ini, semua ini di grup seperti ini, jadikan satu, sama juga dengan grup datanya ini di grup. Kemudian include, include ini untuk login, tambah data, edit data, hapus data, registrasi, login, bisa manfaatkan, saya pisahkan satu-satu seperti ini. Ini baru login, karena ini saya pakai offline dulu untuk sementara. Ini baru login. Ini kalau saya login ini kan tidak bisa, belum masuk juga alertnya karena belum saya buat JavaScript untuk alert ketika dia kosong kosong kemudian di login itu harusnya dia masuk alert di sini. Ini kan sudah bisa. Nah, sudah. Jadi itu login. Itu ada di kelas login. Nah, kelas login ini. Jika ID 3 itu teksnya apa? Seperti itu, yang tadi. Kemudian dia ini, yang dia panggil ini prosedurnya, grup menu ini, dia akan aktifkan. Kemudian grup dashboard ini akan diaktifkan juga, menampilkan ketika ada sesinya. Makanya saya bilang kemarin, sesinya jika tidak ada session, ketika dia tidak punya session, dia tidak akan login. Itu seperti itu. Kelihatan lagi. Ini barang masuk ini masih saya includekan gambar barang masuk, registrasi gambar juga. Belum ada coding untuk grup data karena belum saya manfaatkan, masih style yang saya fokuskan dulu.
MF ini untuk mengincludekan semua gambar. Ini gambar ini, semua gambar ini. Ini gambar diincludekan dari situ, MF itu. Ini. Ketika diklik sini, ini ada 3 gambar, 3 objek yang saya buat dengan warna yang berbeda-beda. Yang pertama itu objek default. Artinya objek default dia itu karakternya masih seperti ini. Karakter ini. Kemudian objek yang kedua, karakternya berubah yang saya bilang tadi. Ketika di hover ini sudah saya buat, teman-teman. Sudah saya buat codingan. Ketika di hover sini itu membuka dan menutup, tapi nanti saya coba cari-cari lagi itu. Tapi ketika di hover ke body itu dia tidak ini, tidak, masih cacat, teman-teman, masih berkedip. Maksudnya ketika ini kan di over di sini dia berubah, box ini terbuka, teman-teman. Ini juga terbuka, ini terbuka full, ini menutup, ini apa, turun ke bawah, dan ini jadi kerucut dulu. Itu kedip, berkedip. Ketika di over ke sini, pas di over ke sini dia terbuka. Saya hover ke sini, kursornya saya naikkan ke bawah ke atas, itu berkedip. Label sama image ini berkedip. Jadi coba saya cari-cari dulu. Nanti saya coba cari caranya. Kemudian image, kemudian apa itu, JSON. Ini JSON itu yang tadi teman-teman lihat crop data itu yang berubah menjadi hitam, itu JavaScript-nya. Saya mainkan color pada background ini. Saya coba tadi ini sudah saya buat tuh ini apa, untuk colornya yang tadi hitam itu, kalian lihat seperti ini. Nah, ini JavaScript-nya itu ini seperti itu. Saya perlihatkan kodenya. Kode mengubah warna kembali ketika dikeluarkan di close crop datanya, dia akan kembali ke warna yang sebelumnya. Kemudian view ini menampilkan project Excel, sudah tadi assets, ini assets ini menampilkan kartnya itu ini card, ini segrup. Jadi card itu menampilkan semua objek di dalam ini cardnya. Kemudian bisa perlihatkan kodenya. Oh, ini menampilkan gambar, card store pada gambar ini. Berarti dia di style CSS. Card profil, mengatur ukuran. Saya kasih masuk dia di CSS. Card profil. Ini. Kemudian dashboard. Ini tampilkan semua gambar di dashboard. 1, 2, 3, 4 ini tertutupi satu. Yang warna ini gambar tertutup. Ini satu. Kemudian indeks ini pada forum DFM ini, pada forum. Kemudian kelas menu itu menampilkan ini semua ini satu-satu. Saya coba lihat satu-satu dari kelas menu itu ini menampilkan gambarnya. Oh, berarti dia di style CSS. Style CSS kelas menunya ini. Kelas menu, cek, oke. Ini kelas menu, prosedur menu.
bisa grup satu, menu on sama menu off, controller, belum handset, controller ini penting sekali. Ini controller ini mengatur apa ininya, fase-nya, visible, apa yang aktif pertama, on aktif, yang dieksekusi pertama. Controller yang pertama tampil itu login, jadi di indeks ini di form create saya tampilkan dulu login. Form create form create form login, panel ini panel ini kartu ini form login sebenarnya. Jadi saya tidak terlalu banyak menggunakan panel, saya cuma pakai satu, jadi saya manfaatkan semua edit ini. Dari edit 2, 3, 4, 2, 3 ini saya manfaatkan untuk login. Nanti yang saya bedakan itu jadi bagian tombol. Jadi ketika di login tombolnya berbeda. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 itu registrasi. 7, 8, 9 sampai 13 ini untuk root data. Untuk root data baru masuk. Seperti itu. Saya jelaskan dashboard. Koordinat untuk dashboard. Yang dashboard menampilkan gambar MF. Jadi dia masuk di include index. Jadi untuk dashboard, nah, dia ada di assets, folder assets, kemudian pas dashboard pas ada di assets, pas dashboard, ya, assets ini kan dari folder HT access, kemudian masuk di assets, cari dashboard. Nah, ini dashboard. Jadi ini tampilan dashboard. Dan apa lagi? Register ini belum tuh, karena kita belum buat grup data untuk menambah ini data. Jadi belum saya buat, masih logic. Kemudian kontrol sudah, animasi sudah tadi belum ya? Animasi, ini animasi pada ini. Saya lupa juga. Seperti ini animasi pada ini. Dan diklik di sini, yang ini mati. Maksudnya itu yang ini jadi silver kembali. Saya kasih masuk di animasi, unit animasi. Animasi. Unit animasi. Nah ini. Nanti kalau sudah selesai atau finishing nanti bisa sertakan deskripsi link download. Kalian bisa download di online kan sama-sama database. Kalian juga bisa lihat ada yang sudah pernah saya online kan database di video sebelumnya. Itu di part berapa? Saya lupa. Coba teman-teman lihat di video sebelumnya saya sudah pernah buat. Saya bongkar tuntas ODBC MySQL 53 Unsigned. Jadi saya tidak menggunakan komponen apa itu, komponen yang biasa orang pakai, komponen bisa cari tahu dia gimana cara menyimpan data, ternyata ada di registrasi. Jadi saya coba buat tanpa menggunakan komponen. Kita akan koneksikan database ke server tanpa menggunakan komponen. Kita akan hubungkan ke ODBC. Coba kalian lihat di video sebelumnya, saya sudah jelaskan. Saya sudah buat. Mungkin video itu terlalu cepat, jadi nanti kita akan buat. Nanti setelah ini saya akan coba membuat playlist bar untuk banyak forum.
Jadi begitu dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah support, yang nonton video ini. Jika kalian suka video ini, saya akan membuat video-video menarik ini seperti pada template web. Kalian bisa request, kita sama-sama belajar. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Kita lanjut pada video berikut.